Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kita, konsep teori dan asuhan keperawatan pada ibu hamil trimester 1. Pengertian kehamilan trimester 1. Kehamilan trimester pertama adalah usia kehamilan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-12 yang ditandai oleh beberapa hal, seperti mual muntah. Mual muntah ini terjadi karena perubahan dalam tubuh yang terjadi selama kehamilan. Ada juga nyeri pada payudara. Ini disebabkan oleh membesarnya payudara ibu karena berkembangnya kelenjar susu dan pasokan darah meningkat. Dan yang terakhir ada flek yang terlihat seperti menstruasi. Ini karena darah yang dilepas saat telur dibuahi itu melekatkan diri ke dinding rahim. Gejala pada kehamilan trimester 1 ada gejala subjektif dan gejala objektif. Untuk gejala subjektifnya yang pertama ada amenor atau tidak mengalami menstruasi. Yang kedua ada nausea atau mual dan muntah. 3. Mual atau morning sickness. 4. Payudara terasa penuh dan sensitif. 5. Sering berkemih. 6. Merasa lemah dan letih. 7. Berat badan naik. Dan yang terakhir ada perubahan mood. Untuk gejala objektif, yang pertama ada peningkatan temperatur basal tubuh. 2. Perubahan kulit. 3. Perubahan pada payudara. 4. Perubahan pada abdomen. Dan yang terakhir ada perubahan pada rahim dan vagina. Untuk kebutuhan dasar ibu hamil pada trimester 1, yang pertama ada oksigen. Meningkatnya jumlah progesteron selama kehamilan itu mempengaruhi pusat pernafasan, di mana karbon dioksida itu akan menurun dan oksigen akan meningkat. Hal tersebut itu sangat bermanfaat bagi janin. Kehamilan juga menyebabkan hiperventilasi, di mana keadaan tersebut karbon dioksida mengalami penurunan. Yang kedua ada nutrisi. Kenaikan berat badan antara 6-19 kg dan sebelum 20 minggu adalah 2 kg per bulan. Yang ketiga ada personal hygiene. Untuk personal hygiene ini harus selalu dijaga selama kehamilan. Mandi untuk perawatan kulit karena fungsi ekskresi meningkat. Kebersihan payudara juga harus dijaga dengan menggunakan minyak telon, kemudian dibilas dengan air bersih. Yang keempat ada eliminasi. Pada trimester 1 ini, ibu hamil itu cenderung mengalami BAK atau buang air kecil karena rahim membesar dan menekan kandung kemih sehingga sering BAK. Yang kelima ada seksual. Libido seksualnya itu menurun karena sering mual dan muntah. Yang keenam ada periksa kehamilan. Pada trimester 1 itu dijadwalkan untuk kunjungan ulang dengan interval 4 minggu. Yang ketujuh ada istirahat atau tidur. Ibu hamil itu dianjurkan menentukan pola istirahat dengan baik guna menunjang kesehatan ibu dan janin. Dan selanjutnya yang ke-8 ada imunisasi. Imunisasi ini sangat penting selama kehamilan karena untuk mencegah penyakit yang bisa menyebabkan kematian pada ibu dan janin. Selanjutnya ada perubahan anatomi dan fisiologis pada ibu hamil trimester 1. Yang pertama perubahan pada uterus. Di uterus ini akan membesar pada bulan-bulan pertama kehamilan. Akibatnya adalah peningkatan kadar estrogen dan progesteron. Untuk yang kedua ada serviks uteri. Saat hamil karena pengaruh estrogen,
Pada serviks uteri ini lebih banyak terdapat jaringan ikat yang mengandung kolagen dan konsistensi dari serviks uteri ini akan menjadi lunak. Dan yang ketiga ada vagina dan vulva. Vagina dan vulva ini juga mengalami perubahan akibat hormon estrogen. Adanya hipervaskularisasi juga mengakibatkan vagina dan vulva menjadi merah agak kebiru-biruan. Yang keempat ada ovarium, dan yang kelima ada payudara. Di payudara ini akan membesar dan tegang akibat hormon somatomamotropi, estrogen, dan progesteron. Akan tetapi belum mengeluarkan air susu. Selanjutnya perubahan psikologi pada kehamilan trimester pertama. Yang pertama, ibu merasa tidak sehat dan kadang merasa benci dengan kehamilannya. 2. Kadang muncul penolakan, kekecewaan, kecemasan, dan kesedihan. 3. Ibu akan selalu mencari tanda-tanda apakah ia benar-benar hamil. 4. Setiap perubahan yang terjadi dalam dirinya akan selalu mendapat perhatian dengan seksama. 5. Banyak ibu hamil yang masih merahasiakan kehamilannya dikarenakan perut masih kecil. Dan yang terakhir ada hasrat melakukan hubungan seksual itu mengalami penurunan. Selanjutnya tahap perkembangan kehamilan pada trimester 1. Pada minggu ke-1 adanya konsepsi atau fertilisasi. Zigot atau hasil konsepsi tadi itu mengalami pembelahan dan akhirnya bernidasi di endometrium yang telah disiapkan. Yang kedua ada perubahan pada bintik benih yang merupakan bagian blastokis. Terus juga terlihat adanya ruangan amnion dan yolk sac di mana embrio itu tumbuh di ruangan ini. Selanjutnya, sel-sel yang membatasi ruangan yolk sac itu dinamakan ektoderm. Timbul sebuah rongga lain di bawah ruangan amnion, yaitu ruangan kuning telur yang dinamakan dengan endoderm. Selanjutnya timbul juga lapisan lain di antara ektoderm dan endoderm, yaitu ada mesoderm. Pada minggu ketiga ini terjadi diferensiasi sel-sel menjadi organ-organ tubuh sederhana, yaitu yang pertama ada ektoderm, di mana di sini terbentuknya jaringan tubuh paling luar seperti rambut, kuku, kulit, dan sistem saraf seperti otak dan lain-lain bisa dibaca. Yang kedua ada mesoderm, yaitu terjadi pembentukan otot, tulang, jaringan ikat, otot jantung, dan lain-lain bisa dibaca. Dan yang terakhir ada endoderm, terjadi pembentukan organ-organ tubuh bagian dalam seperti intertinum, paratiroid, tiroid, timus, liver, pankreas, dan lain-lain bisa dibaca. Selanjutnya pada minggu keempat, embrio tumbuh dan bertambah panjang 3,5 cm dan beratnya kira-kira 5 mg. Perpanjangan embrio ke arah atas menjadi kepala, ke arah bawah menjadi ekor, dan ke arah samping menjadi tubula. Penutupan saluran pernapasan mulai terjadi di daerah atas di daerah atas bawah oksiput dan terjadi pertumbuhan laringotracheal dan paru-paru. Di sini juga terjadi perikardial jantung membesar, mandibula dan maksila menjadi rahang yang terpisah, rudimeter mata, telinga, dan hidung juga terpisah. Sistem peredaran darah sederhana mulai terbentuk dan jantung mulai berdetak. Lambung, liver, dan pankreas, tiroid, dan kelenjar timus mulai berkembang. Plasenta juga tumbuh sempurna. Selanjutnya pada minggu kelima, pada pertengahan kehamilan, janin diukur dengan ukuran kepala bokong atau CRL.
Kalau sebelum pertengahan kehamilan, janin diukur dengan ukuran bokong tumit atau CHL. Panjang CLL dari 4 mm menjadi 8 mm dan beratnya dari 5 mg menjadi 50 mg. Embrio melengkung dan membentuk huruf C. Permulaan bentuk kaki dan tangan berupa benjolan. Selanjutnya pada minggu ke-6, kepala terlihat lebih besar dari leher dan melengkung melampaui jantung. Posisi mata, hidung, dan mulut jelas. Kaki atas dan bawah mulai dapat diidentifikasi dan telapak tangan berkembang menjadi jari-jari. Pertumbuhan berupa alat kelamin testis mulai terjadi, sedangkan ovarium terjadi lebih lambat dibanding testis. Hemisfer serebral terlihat lebih cepat membesar seperti kepala. Posisi mata pindah dari lateral ke arah frontal sesuai dengan perpanjangan muka. Tonjolan berupa jantung dan liver ke arah dinding ventral lebih dahulu. Tali pusar mengecil. Bentuk lengan atas dan bawah, tungkai atas dan bawah menjadi jelas. Jari-jari terus berkembang pada hari ke-40 sampai 50. Selanjutnya pada minggu ke-7, jantung sudah terbentuk lengkap, saraf dan otot bekerja bersamaan untuk pertama kalinya. Bayi mulai menendang dan berenang di dalam rahim. Otak akan terbentuk lengkap, perangka mulai tersebar ke seluruh tubuh dan tulang-tulang mencapai bentuk yang kita kenal. Otot-otot menempel posisinya di sekeliling bentukan tulang. Lalu pada minggu ke-8, hemisfer serebral tumbuh pesat, di mana 50% dari masa embrio. Letak wajah setengah bagian bawah dari kepala dan mata terus berpindah ke arah frontal. Alis mata mulai berkembang, jari-jari memanjang. Perbedaan jenis kelamin bagian luar bisa dilihat oleh mata yang sudah terlatih. Selanjutnya pada minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-12, kepala terlihat lebih besar, wajah tampak secara garis besar. Perbandingan ukuran tungkai atas sudah mencapai proporsi normal. Tungkai bawah berkembang lebih panjang. Genitalia eksterna perempuan dan laki-laki terlihat sama. Sel-sel darah merah mulai diproduksi oleh liver, dan panjang janin sekitar 7-9 cm. Selanjutnya ada tanda dan bahaya kehamilan trimester 1. Yang pertama ada perdarahan pervaginaan, 2 hiperemesis gravidarum, 3 mola atau hamil anggur, 4 sakit kepala hebat, 5 penglihatan kabur, 6 odema. Ini pada wajah, kaki, dan juga tangan. Selanjutnya ada kejang dan yang terakhir ada demam. Untuk pathway ANC trimester 1 dimulai dari konsepsi atau fertilisasi menjadi implantasi, lalu terbentuknya embriogenesis menjadi maturasi janin dan mengalami perubahan pada ibu. Nah, perubahan ini ada 2 jenis perubahan, yakni perubahan psikologis dan perubahan fisiologis. Untuk perubahan psikologis ini sampai muncul 2 masalah, yakni ansietas dan coping tidak efektif. Untuk perubahan fisiologis muncul 3 masalah, yakni defisit nutrisi, nyeri, dan resiko infeksi. Untuk asuhan keperawatan kehamilan trimester 1, untuk pengkajian yang pertama ada biodata ibu, itu meliputi nama, usia, agama, suku, bangsa, dan lain-lain bisa dibaca. Terus juga ada keluhan utama, ini kaji adanya menstruasi tidak lancar dan adanya perdarahan pervaginaan berulang. Kehamilan saat ini bantu ibu untuk menafsirkan tanggal partus atau TTP. Riwayat kesehatan, ini ada riwayat kesehatan sekarang dan riwayat kesehatan masa lalu. Selanjutnya riwayat penyakit yang pernah dialami, ini seperti adanya riwayat penyakit diabetes mellitus, jantung, hipertensi, masalah ginekologi, masalah ginjal, atau penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya riwayat kesehatan keluarga, ini melalui genogram.
riwayat kesehatan reproduksi, menarge ibu, siklus menstruasi, lamanya, banyaknya, sifat darah, bau, warna, dan adanya disminor. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas. Keadaan anak ibu mulai dari dalam kandungan sampai saat ini itu bagaimana keadaan kesehatannya. Lalu untuk riwayat seksual, mengenai aktivitas seksual ibu, jenis kontrasepsi apa yang digunakan. Terus juga riwayat pemakaian obat ini seperti kontrasepsi oral, obat digitalis, dan jenis obat lainnya. Untuk pemeriksaan fisiknya, yang pertama ada tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu. Yang kedua ada sistem kardiovaskuler meliputi bendungan vena dan edema. 3. Sistem muskuloskeletal meliputi postur tinggi dan berat badan, pengukuran pelvik dan abdomen. Yang keempat, sistem neurologi. 5. Sistem integumen. Dan yang terakhir ada sistem KI, ini meliputi mulut dan usus. Selanjutnya untuk diagnosa keperawatan. Yang pertama, ada defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. 2. Ansietas berhubungan dengan krisis situasional. 3. Gangguan proses keluarga berhubungan dengan perubahan peran keluarga. 4. Coping tidak efektif berhubungan dengan krisis situasional. Untuk intervensi keperawatannya, yang pertama dari diagnosa defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Untuk tujuan dan kriteria hasil, yang pertama, porsi makanan yang dihabiskan meningkat. 2. Kekuatan otot mengunyah meningkat. 3. Kekuatan otot menelan meningkat. Untuk intervensi atau rencana keperawatannya, manajemen nutrisi. Untuk yang observasi, yang pertama, identifikasi status nutrisi. 2. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan. Untuk yang terapeutik, yang pertama, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu. 2. Fasilitas menentukan pedoman diet. Untuk yang edukasi, yang pertama, anjurkan posisi duduk jika mampu. 2. Ajarkan diet yang diprogramkan. Untuk yang kolaborasi, yang pertama ada kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan jika perlu. Yang kedua, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah. Untuk diagnosa yang kedua ada ansietas berhubungan dengan krisis situasional. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, yang pertama ada verbalisasi kebingungan menurun. 2. Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun. 3. Perilaku gelisah menurun. Untuk intervensi atau rencana keperawatannya, reduksi ansietas. Untuk yang observasi, yang pertama, identifikasi saat tingkah ansietas berubah. Yang kedua, identifikasi kemampuan mengambil keputusan. Untuk yang terapeutiknya, yang pertama, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Yang kedua, temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Untuk yang edukasi, yang pertama, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami. Untuk yang kedua, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Untuk yang kolaborasi, yang pertama, kolaborasi pemberian obat anti-ansietas jika perlu. Untuk diagnosa yang ketiga ada gangguan proses keluarga berhubungan dengan perubahan peran keluarga. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, yang pertama ada adaptasi keluarga terhadap situasi meningkat. 2. Kemampuan keluarga berkomunikasi secara terbuka di antara anggota keluarga meningkat. 3. Kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan fisik anggota keluarga meningkat. Untuk intervensi atau rencana keperawatannya, dukungan coping keluarga. Untuk yang observasi, yang pertama, identifikasi respon emosional terhadap kondisi saat ini. 2. Identifikasi beban prognosis secara psikologis. Untuk yang terapeutiknya, yang pertama, dengarkan masalah, perasaan, dan pertanyaan keluarga.
2. Terima nilai-nilai keluarga dengan cara yang tidak menghakimi. Untuk yang edukasi, yang pertama, informasikan kemajuan pasien secara berkala. 2. Informasikan fasilitas perawatan kesehatan yang tersedia. Untuk yang kolaborasi, yang pertama ada rujuk untuk terapi keluarga jika perlu. Selanjutnya, diagnosis yang keempat, coping tidak efektif berhubungan dengan krisis situasional. Untuk tujuan dan kriteria hasil, yang pertama, kemampuan memenuhi peran sesuai usia meningkat. 2. Perilaku coping adaptif meningkat. Untuk intervensi atau rencana keperawatan, dukungan penampilan peran. Untuk yang observasinya, yang pertama, identifikasi berbagai peran dan periode transisi sesuai tingkat perkembangan. 2. Identifikasi peran yang ada dalam keluarga. Untuk yang terapeutiknya, yang pertama, fasilitasi adaptasi peran keluarga terhadap perubahan peran yang tidak diinginkan. 2. Fasilitasi bermain peran dalam mengantisipasi reaksi orang lain terhadap perilaku. Untuk yang edukasi, yang pertama, diskusikan perilaku yang dibutuhkan untuk pengembangan peran. 2. Diskusikan perubahan peran yang diperlukan akibat penyakit atau ketidakmampuan. Untuk yang kolaborasinya, rujuk dalam kelompok untuk mempelajari peran baru. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.